Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anandaku yang sholih, hari ini walaupun cuacanya mendung dan hujan ya, insya Allah tidak mengurangi semangat antum dalam menuntut ilmu, dan ibu harap selama belajar daring seperti ini antum tidak kehilangan semangat, tetap rajin. Baik, sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita ya, sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim yang taat. Kita wajib mengikuti apa yang dicontohkan oleh teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari mulai sikapnya, sifatnya, dan semua hal yang dicontohkan oleh beliau, kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita, idola kita, supaya kelak nanti di akhirat kita bisa dipersatukan bersama beliau di surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara sifat-sifat Nabi Muhammad ada 4 yang kita ketahui. Ada amanah, sidik, tabligh, dan amanah. Nah, di sini sifat Nabi yang kita harus diteladani adalah amanah, sidik, pemurah, pengasih, dan penyayang. Amanah itu dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling amanah di antara semua, di antara yang lain. Jadi pada waktu beliau dipercayai untuk mengelola dagangan Siti Khadijah, beliau dengan amanah mengelola dagangan Siti Khadijah. Beliau tidak melakukan kecurangan dengan apa yang sudah diamanahkan kepada beliau. Sejak kecil, Nabi Muhammad tidak pernah menjadi anak nakal atau anak yang menjengkelkan hati ibu. Kalau antum gimana? Masih suka membuat hati Umi Abinya marah? Masih suka membuat jengkel Umi Abi? Atau antum sudah menjadi anak yang berbakti?
Mudah-mudahan antum kelas 5 ini anak menjadi anak yang soleh ya, insya Allah. Nah, beliau juga tidak pernah berkelahi dengan kawan-kawan. Nabi Muhammad itu dikenal santun, sopan, dan menghargai ya orang yang lebih tua. Ya, jadi kepada orang yang lebih tua beliau menghormati, kepada yang lebih muda beliau menyayangi. Nah, beliau semasa kecilnya itu mengembala kambing ya, mengembala kambing. Jadi pada waktu beliau remaja itu banyak orang kaya yang ingin menyerahkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad, sebab beliau menekuni pekerjaan ini. Tidak seekor pun kambing-kambingnya yang saking amanahnya Nabi Muhammad, beliau bahkan menjaga gembalaan. Jadi banyak orang mempercayai Nabi Muhammad, bahkan orang kafir Quraisy pun mempercayai. Nah, kemudian mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Saat itu di antara suku Quraisy hampir terjadi pertengkaran. Mereka bertengkar tentang siapa yang paling berhak dan tepat meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Di kalangan mereka ada keyakinan bahwa siapa yang dapat mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula akan dianggap sebagai orang yang paling mulia. Oleh karena itu, tugas itu menjadi rebutan para pemimpin suku. Hampir terjadi pertengkaran dan pertumpahan darah antara orang Quraisy. Pemimpin kaum Quraisy pada saat itu sepakat memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi pada saat peletakan Hajar Aswad itu terjadi perselisihan, siapa nih yang mau meletakkan batu Hajar Aswad ini ke tempatnya. Nah, para pemimpin Quraisy itu sepakat bahwa Nabi Muhammad lah yang mengembalikan, menyimpan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Nabi Muhammad menempuh cara yang bijak dan tepat. Beliau menghamparkan sorbannya lalu meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah sorban. Kemudian dia mempersilahkan pemimpin suku Quraisy memegang setiap ujung sorban untuk bersama-sama mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Nah, Nabi Muhammad memberikan pendapat, memberikan saran ya. Jadi meletakkan sorban, membentangkan sorbannya, kemudian diletakkan batu Hajar Aswadnya di tengah sorban. Jadi setiap pemimpin itu bisa meletakkan batu Hajar Aswad bersama-sama. Jadi tidak saling iri ya, tidak sirik. Nah, dengan cara itu kepala suku Quraisy merasa senang sekali dan menerima saran dan ajakan Nabi Muhammad. Mereka bersama-sama memegang ujung sorban dan mengangkatnya bersama-sama. Nah, seperti itu. Jadi saking dipercayainya Nabi Muhammad, bahkan untuk peletakan batu Hajar Aswad pun dipercayakan, diamanahkan kepada Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad dengan bijak memberikan saran tersebut. Yang kedua itu sifat Nabi Muhammad adalah sidik atau jujur. Benar ya, Nabi Muhammad tidak pernah berkata bohong, tidak pernah berkata dusta, kecuali kejujuran. Masih ingat kisah kejujuran Nabi Muhammad ketika dipercaya menjalankan usaha dengan hujjah? Nah, jadi Nabi Muhammad pada saat menjalankan perdagangan Siti Khadijah itu tidak pernah melakukan kecurangan. Beliau selalu jujur. Tidak pernah beliau curang. Gitu. Jadi sangat dipercaya beliau oleh Siti Khadijah menjalankan
dagangan, usaha dagangnya. Jadi itulah sifat yang harus kita teladani dari kisah Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad itu adalah pemimpin umat, panutan kita, idola kita, yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh setiap sifat dan sikapnya. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah menyalahi amanah yang diberikan kepada beliau. Nabi Muhammad juga orang yang berjiwa pemurah. Dia tidak tega melihat keluarganya berada dalam kesusahan. Dia selalu merasa terpanggil untuk membantu mereka. Sifat dan perilaku yang pemurah itu telah tertanam sejak anak-anak. Sifat pemurah selalu melekat pada diri Nabi Muhammad SAW sampai ia menginjak dewasa. Dari berbagai riwayat dapat kita baca bahwa beliau banyak didatangi oleh orang-orang yang meminta pertolongan. Jadi setiap ada orang yang meminta pertolongan kepada beliau, beliau selalu memberikan, dan beliau tidak pernah pelit kepada siapapun. Sifat pemurah Nabi Muhammad memberi pinjaman modal usaha secara tidak langsung mendorong orang banyak berkeinginan menjadi pedagang yang jujur. Itulah sebabnya sebagian penduduk kota Mekah yang pada mulanya miskin menjadi kaya dan sejahtera. Jadi Nabi Muhammad selalu membantu orang yang kesusahan. Itu juga harus kita contoh ya. Harus kita contoh. Kita walaupun hidup kita misalnya berkecukupan, dan ketika melihat orang lain kesusahan, kita wajib menolong, ya, membantu mereka yang kesusahan. Dan ketika kita bersedekah, ketika kita menolong orang lain dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki, tidak akan mengurangi harta kita, justru itu akan menambah harta kita gitu, bukan malah mengurangi. Makanya biasakan sejak kecil kita selalu bersedekah, membantu, menolong orang yang kesusahan. Kemudian Nabi Muhammad juga merupakan seseorang yang pengasih. Nabi Muhammad mengasihi semua umatnya tanpa kecuali, tanpa memandang status dan kedudukan seseorang. Nah, beliau itu sangat mengasihi yatim, fakir miskin, dan bahkan musuhnya pun beliau sangat mengasihi itu. Ingat ada cerita bahwa seorang yang buta, ya, tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tidak pernah secara langsung bertemu Rasulullah, tapi beliau karena dia mendengar kabar dari orang lain bahwa menjelekkan Nabi Muhammad, dan beliau walaupun di depan beliau sendiri, bahkan di hadapan beliau, orang tersebut menjelekkan Nabi Muhammad. Di depan Nabi Muhammad sendiri, seorang yang buta itu menjelekkan Nabi Muhammad, padahal dengan hati yang lembut gitu ya,
beliau menyuapi seorang yang buta tersebut tanpa orang yang buta itu tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Jadi beliau hanya terus saja menyuapi itu, yang menyuapi itu, sampai seperti itu, sampai pada musuhnya pun beliau mengasihi. Jadi tidak pandang siapa ya, tidak pandang status, entah itu orang yang membenci atau teman gitu ya. Nah, kita juga harus seperti itu, tidak boleh saling membenci kepada siapapun, apalagi teman kita, ya harus saling memaafkan apabila ada misalnya teman antum berbuat salah sama antum. Nah, antum jangan menjadi orang yang pendendam, harus menjadi orang yang penyayang, saling mengasihi sesama teman. Nah, ada sesuatu yang dilakukan Nabi Muhammad yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab lain sebelumnya, yaitu membebaskan budak atau hamba sahaya secara cuma-cuma. Nabi Muhammad tidak menyetujui perbudakan, bahkan sangat membencinya. Ini berarti Nabi Muhammad telah menjunjung tinggi hak asasi manusia atas persamaan derajat dan martabat manusia. Nabi Muhammad tidak pernah menyukai perbudakan. Dan beliau selalu membebaskan hamba sahaya. Orang yang lebih muda usianya dari kita harus disayangi, orang yang lebih tua usianya dari kita harus kita hormati. Kita kepada orang tua, kepada umi abi harus menghormati, membantu pekerjaannya, meringankan beban pekerjaannya. Dan kalau ke orang yang lebih muda, misalnya ke adik atau ke adik kita, itu kita harus menyayangi gitu ya. Nah, itu beberapa sifat yang harus kita teladani, harus kita biasakan sejak saat ini, sejak kecil, supaya nanti setelah dewasa antum bisa terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan antum bisa membiasakan diri untuk bisa bersifat jujur, amanah, mengasih, penyayang, dan sifat-sifat yang Rasulullah teladankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.